sebelumnya tuh aku belum pernah menemukan startup edutech yang memang menyediakan sertifikasi internasional. Perkenalkan, namaku Alisa Cikwita Fasya, biasa dipanggil Ale. Aku berasal dari jurusan Digital Public Relations di Telkom University. Kalau di MyEdusoft sendiri itu aku masuk ke Event and Partnership Team. Aku tertarik untuk ikut program internship di MyEdusoft karena kebetulan waktu itu aku lagi mencari intern, karena kan waktu itu tuh aku masuk semester 6, jadi aku waktu itu sedang mencari internship dan kebetulan aku melihat bahwa MyEdusoft itu lagi mencari intern nih. Nah, pada saat itu aku mulai untuk kepoin MyEdusoft dulu waktu itu, dan ternyata aku sangat amat tertarik untuk daftar di MyEdusoft karena ternyata di situs webnya MyEdusoft itu menjelaskan kalau misalkan MyEdusoft itu fokus utamanya adalah untuk meningkatkan keterampilan digital di Indonesia, terutama untuk generasi muda gitu. Jadi aku tertarik untuk ikut internship di MyEdusoft karena itu. Sebenarnya karena gini ya, mungkin karena aku juga waktu itu masih semester 6 gitu, jadi aku belum tahu banyak tentang internship dan segala macam, karena di MyEdusoft juga itu adalah internship pertama aku gitu kan. Terus waktu itu aku tertarik banget karena MyEdusoft ini tuh beda dari edutech yang lainnya gitu. Jadi kalau misalkan edutech lain itu menyediakan live class dan segala macam, di MyEdusoft itu lebih fokus untuk sertifikasi gitu. Dan sebelumnya tuh aku belum pernah menemukan startup edutech yang memang menyediakan sertifikasi internasional gitu. Makanya aku tertarik nih untuk tahu lebih lanjut tentang sertifikasi internasional tersebut dan tentang internship di MyEdusoft gitu Kak. Di dunia pendidikan sendiri mungkin sebelumnya aku belum ada ketertarikan ke sana gitu, tapi kalau dari aku sendiri tuh aku lebih tertarik tentang pengembangan karirnya gitu Kak, karena kan seperti yang kita semua udah tahu gitu ya, sekarang cari kerjaan tuh udah susah banget gitu, apalagi buat kayak fresh graduate di angkatan aku itu. Bahkan sekarang tuh untuk cari magang aja tuh kriterianya udah tinggi banget gitu, kayak misalkan harus punya pengalaman berapa tahun dan segala macamnya gitu. Dan banyak juga teman-teman di angkatan aku atau di perkuliahan aku itu yang masih belum aware tentang pengembangan karir gitu sih Kak. Jadi itu yang bikin aku tertarik untuk bisa berkontribusi langsung lewat MyEdusoft untuk bisa meningkatkan awareness orang-orang gitu, terutama kayak generasi muda kayak aku gitu Kak, tentang pengembangan karir gitu. Aku udah mengikuti program internship di MyEdusoft itu selama 8 bulan. Salah satu project yang menurut aku paling menantang selama program internship ini tuh adalah project yang dikasih waktu di awal-awal. Jadi waktu awal-awal internship kan aku banyak diajak oleh Kak Kenanga untuk ikut initial meeting bersama beberapa partner. Nah, setelah initial meeting tersebut aku diminta untuk membuat daftar program sertifikasi internasional yang sesuai dengan kurikulum yang ada gitu. Nah, waktu itu aku struggle atau aku merasa kesulitan dengan tugas tersebut karena waktu itu aku belum tahu sertifikasi apa aja yang ada di MyEdusoft dan sertifikasi itu tuh cocok untuk profesi apa aja gitu. Jadi waktu itu aku masih struggle untuk mencocokkan sertifikasi ini tuh cocoknya untuk kurikulum yang mana ya, gitu kayak gitu. Waktu itu aku kesulitan di situ. Tapi untuk mengatasinya, waktu itu aku masih banyak nanya ke Kak Kenanga, aku banyak berkonsultasi, meminta saran, terus juga aku banyak melakukan riset terkait sertifikasi yang disediakan di MyEdusoft dan cocoknya itu untuk profesi apa, gitu Kak. Kalau untuk skill sendiri, sebenarnya aku mendapat banyak sekali skill baru selama aku ikut program internship di MyEdusoft gitu. Tapi ada 2 skill yang menurut aku benar-benar diasah selama aku mengikuti program internship, yaitu adalah public speaking dan problem solving. Sebagai event and partnership intern, salah satu tugas utama aku tuh adalah menjadi MC di kegiatan yang dilaksanakan oleh MyEdusoft seperti workshop online maupun kegiatan yang memiliki hubungannya dengan kampus merdeka seperti onboarding dan graduation studi independen. Nah, melalui banyak kesempatan untuk menjadi MC ini, aku dapat mengasah skill public speaking yang telah aku miliki sebelumnya. Nah, sedangkan untuk problem solving sendiri nih, selama aku mengikuti program internship di MyEdusoft itu, aku banyak diminta untuk memiliki inisiatif yang tinggi pada saat mengerjakan tugas atau project yang sedang diberikan gitu. Nah, nggak jarang juga selama aku mengerjakan tugas atau misalkan project yang diberikan itu, aku mengalami kesulitan. Nah, dengan mengalami
kesulitan inilah yang mendorong aku untuk bisa berpikir kreatif untuk memecahkan masalah yang ada gitu. Jadi dengan itulah aku bisa mengasah skill problem solving aku gitu, Kak. Sebenarnya kalau aku bisa mengatakan gitu, kalau misalkan public speaking aku itu tuh udah jauh lebih berkembang daripada sebelumnya, mungkin adalah sebelum-sebelumnya itu aku jarang untuk nge-lead suatu acara yang sifatnya formal. Jadi kebanyakan itu informal gitu, Kak. Makanya gaya pembawaan aku tuh lebih ke santai gitu. Nah, sedangkan di My Edusoft itu waktu itu aku dikasih kesempatan untuk nge-handle graduation studi independent cycle 6 gitu. Itu tuh kayak salah satu pertama kalinya aku nge-MC dengan cara formal gitu. Jadi kayak itu beneran diasah banget sih, Kak, karena kan dari skrip MC yang biasanya aku buat santai dan informal, sekarang aku harus menyesuaikan gitu, karena juga kan ada banyak tamu-tamu penting juga gitu yang mengikuti acara graduation tersebut, acara onboarding tersebut. Jadi harus disesuaikan juga baik dari skrip MC-nya maupun pembawaannya gitu. Jadi ketika aku udah berhasil untuk menjadi MC di acara baik itu onboarding maupun graduation, itu aku merasa kalau misalkan skill public speaking aku itu udah jauh lebih berkembang daripada sebelumnya gitu. Karena emang sebelumnya aku nggak pernah untuk nge-lead suatu acara dengan gaya MC yang formal gitu, Kak. Sebenarnya program internship di My Edusoft ini sangat berpengaruh gitu ya, apalagi aku adalah seorang mahasiswi di jurusan Digital Public Relations gitu, yang mana melalui program ini tuh aku dapat memperluas pemahaman dan juga keterampilan yang aku miliki dalam mengelola acara gitu kan. Terus juga selain mengelola acara juga aku banyak belajar tentang bagaimana sih cara menjalin kerjasama dengan berbagai pihak gitu. Nah, selama internship ini juga banyak sekali membantu aku untuk mengasah kemampuan aku seperti kemampuan komunikasi, negosiasi, dan juga project management yang pasti sangat relevan banget dengan bidang yang sedang aku pelajari sekarang gitu. Nah, selain itu juga selama aku menjalankan tugas sebagai event and partnership intern juga aku banyak mendapat exposure gitu berupa wawasan, terus juga strategi untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak eksternal gitu, Kak. Kalau tentang achievement paling membanggakan selama aku mengikuti program internship itu adalah ketika berhasil menjalin partnership baik dengan organisasi maupun komunitas yang memberikan dampak signifikan terhadap keberlangsungan acara gitu. Kayak di masa internship aku yang udah 8 bulan ini, aku sama Kak Kenanga itu kita udah berhasil meraih beberapa milestone mungkin ya di acara-acara yang sudah terselenggara gitu. Kayak misal di bulan Juli itu di Swift Event itu kita berhasil mendapatkan 200 lebih partisipan gitu, yang mana angka itu belum pernah disentuh di Swift Event sebelumnya gitu. Terus juga di bulan Agustus Design Challenge itu mencapai 300 lebih submissions, yang mana sebelumnya itu kan masih di 200 plus submission. Terus juga di bulan Agustus juga ada event Excel yang itu yang mencapai sampai 600 plus registrants gitu. Jadi menurutku angka-angka inilah yang menjadi achievement paling membanggakan aku gitu selama mengikuti program internship di My Edusoft gitu kan. Berarti jadi kegiatan partnership yang aku jalin dengan pihak eksternal itu ada dampaknya gitu terhadap keberlangsungan acara gitu, Kak. Kalau dari aku sendiri tuh aku selalu pengen banget untuk kerja di multinational company gitu kan. Itu udah impian aku dari dulu banget gitu. Jadi kalau ditanya gimana sih cara aku mendeskripsikan diri aku selama 5 tahun ke depan itu, aku membayangkannya udah bekerja di multinational company, terus aku juga bisa bekerja sama dengan orang-orang dari berbagai negara gitu. Yang pasti di 5 tahun ke depan aku ingin terus belajar hal-hal baru, mengembangkan kemampuan, dan juga mungkin nanti ke depannya aku bakal banyak menghadapi tantangan yang lebih seru lagi mungkin ya ke depannya sesuai dengan karir yang ingin aku raih gitu. Terus juga aku berharap di pekerjaan-pekerjaan aku selanjutnya aku bisa berkontribusi kepada perusahaan dengan misalnya memberikan ide untuk suatu acara, terus juga dipercaya untuk handle suatu project yang besar gitu. Jadi yang paling penting adalah aku ingin terus belajar, ingin terus berkembang lagi untuk 5 tahun ke depan, supaya di pekerjaan aku nanti ke depannya selanjutnya apapun itu gitu, aku bisa memberikan dampak yang positif terhadap perusahaan gitu, Kak.
Menurut aku kesan aku selama mengikuti program internship di My EduSoft itu seru banget. Aku banyak diberikan kesempatan untuk handle tugas atau project yang besar. Aku juga bersyukur sekali karena itu sangat amat mengasah skill yang sudah aku miliki. Terus juga selain itu di My EduSoft itu sangat mendorong intern-internnya untuk dapat berkembang dan siap untuk menghadapi dunia kerja. Salah satu benefit yang diberikan dari My EduSoft untuk para intern itu adalah kita diberikan kesempatan untuk mengambil sertifikasi internasional gitu, yang mana itu sangat amat bermanfaat untuk kita gitu, karena nantinya kedepannya pasti dapat memberikan dampak positif dan memberikan nilai plus gitu bagi kita dibandingkan kandidat-kandidat lain yang mungkin tidak memiliki sertifikasi pada saat mendaftar kerja gitu, Kak. Terima kasih banyak, Kak, karena udah selalu ngebimbing aku dari day one, dari yang aku asalnya belum ngerti apa-apa, terus juga mungkinnya waktu itu inisiatifnya masih kurang tinggi gitu kan. Alhamdulillah sekarang aku udah mulai kayak bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Aku juga udah lebih berani lagi untuk mengambil inisiatif-inisiatif. Kak Ken juga selalu memberikan kepercayaan ke aku gitu, entah untuk melakukan tugas atau project-project besar kayak misalkan menjadi MC untuk kelas atau untuk kegiatan kampus Merdeka, terus juga reach out potential speaker, terus juga yang paling baru kemarin aku diberikan kesempatan untuk bikin event plan untuk di bulan Desember gitu. Jadi terima kasih kepada Kak Kenanga yang sudah selalu percaya sama aku kalau aku tuh bisa untuk ngerjain tugas maupun project yang diberikan.